Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Ibu berharap kita bisa berjumpa lagi di kelas supaya penjelasan bisa menjadi lebih jelas daripada menggunakan media online seperti saat ini, dan kita bisa praktik secara langsung. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pneumatik. Mungkin kalian sudah membaca materi yang Ibu berikan kemarin di Google Classroom, dan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tersebut menggunakan video ini. Di sini dituliskan bahwa sistem pneumatik merupakan udara bertekanan untuk menghasilkan gerakan mekanik. Jadi sistem pneumatik sendiri itu adalah sumber energinya. Sumber energinya itu berasal dari udara bertekanan. Kenapa sih menggunakan udara bertekanan, bukan menggunakan listrik saja? Nah, Ibu akan menjelaskan. Kita menggunakan udara bertekanan karena alat pneumatik itu cenderung lebih aman untuk dijalankan dan dipelihara. Selanjutnya, tanpa risiko percikan api karena menggunakan udara bertekanan, dan memiliki rasio daya itu kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan energi listrik, dan memungkinkan alat yang lebih kecil dan lebih ringan untuk menyelesaikan tugas yang sama. Itu adalah alasan kenapa di industri banyak yang menggunakan sistem pneumatik. Untuk sistem sendiri ini, itu ada pneumatik dan hidrolik. Kalau pneumatik ini menggunakan udara bertekanan, sedangkan ada yang lain lagi, yang satu itu hidrolik, itu menggunakan cairan, di mana cairannya menggunakan oli. Dan di kedua sistem ini sendiri itu menggunakan memberikan kekurangan dan kelemahan, ada kelemahan dan kelebihannya sendiri. Ini bisa dibaca lagi. Di sistem ini terdiri dari kompresor udara, ada sistem filter, ada sistem pengering, dan sistem pengatur tekanan udara. Kemudian di sana juga ini ada input di sini untuk mengendalikan sistem berupa katup tombol tekan atau push button valve, atau sebagai saklarnya, sebagai pengendalinya. Dan yang terakhir ini ada aktuatornya. Aktuatornya ini berupa silinder. Ini simbolnya, simbol dari ini. Ya, ini ada pneumatic system sangat mirip dengan hydraulic system. Ya, mirip. Ini dijelaskan lagi. Kalau pneumatik menggunakan udara kempa itu apa? Udara bertekanan. Artinya udara tersebut memiliki tekanan sehingga bisa menggerakkan aktuator. Kalau udaranya tanpa tekanan seperti angin ya. Angin kan udara, angin yang bertekanan itu bisa menggerakkan sesuatu, tapi angin yang tidak ada tekanannya itu tidak bisa menggerakkan apa-apa. Dan di sini dibuatkan alat jadi lebih terkontrol, lebih bisa dikontrol tekanannya berapa, yang harus digunakan berapa. Sedangkan ini hidrolik menggunakan yang namanya oli. Dijelaskan juga
ini kompresor udara atau air kompresor adalah alat untuk memompa udara atmosfer ke dalam tangki udara, yaitu memasukkan udara yang ada di atmosfer masuk ke dalam tangki udara. Ini yang pertama kali ini kan kompresornya itu menangkap udara dari atmosfer. Ini reserve tank. Ini sebagai tangki penerimanya. Kemudian sebelum diproses, ini filter, ada penyaringnya. Di sini disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Setelah disaring, ini di dryer, dikeringkan terlebih dahulu supaya tidak ada, misalnya tidak ada embun atau benda asing yang masuk, sehingga di sini akan didapatkan udara bertekanan yang bersih, yang sudah bersih. Sedangkan regulator ini sendiri itu sebagai pengontrolnya, tekanannya bisa diatur berapa. Controller tadi ini pengaturnya bisa berupa tombol push button atau saklarnya. Ini kemudian baru masuk ke silinder atau aktuatornya. Ini merupakan sistem pneumatik yang paling sederhana adalah ini. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah tadi sistem pneumatiknya. Di sini berupa ada kompresornya, pengeringnya. Ada kompresor, ada pengering, ada reserve tank, dryer, filter, dan semuanya itu berbentuk alat seperti ini. Ini dijadikan satu dan bisa diatur tekanannya di sini, tekanan yang ingin dikeluarkan untuk menggerakkan sistem pneumatik. Untuk lebih lengkapnya ini ada ini. Di sini juga ada motor yang bekerja. Ada motor. Dan ke prosesor. Ini adalah sistemnya yang lebih lengkap dari sistem yang di atas tadi. Sistem dalamnya yang lebih detail ada di sini ini. Ini sebagai baut pengaturnya. Di sistem pneumatik itu sendiri, ini ada alat-alat yang terdapat di dalam sistem pneumatik. Ini misalnya distributor, unit distribusi udara. Unit distribusi udara itu sendiri itu ibaratnya kalau listrik itu sebagai stop kontaknya, sebagai penyalurnya. Ini ada stop kontak. Ini nanti ada kabel selang yang disambungkan di sini. Tergantung kebutuhan kita. Ini sebagai stop kontaknya dari sistem pneumatik. Sedangkan ini input sendiri ini sebagai perangkat inputnya, perangkat masukannya, sebagai saklarnya. Ini saklar pegas. Jadi kalau kita tekan itu auto tekan terus. Ini ada simbolnya ya. Simbolnya juga tersedia di sini. Ini kenapa ada tulisan push button 3/2 valve normally close. Yang dimaksud 3/2 itu adalah 3 itu sebagai ini 3 memiliki 3 port udara. Ini push button ini memiliki 3 port udara dan memiliki 2 posisi kerja. Ini ada normally close dan normally open.
Normally open dalam kondisi normal ini tertutup atau tertutup. Yang normally open dalam kondisi normal ini terbuka. Biasanya kalau saklar yang dimaksud terbuka itu artinya kalau tidak menyala, saklarnya tidak off. Normally open itu off. Sedangkan normally close itu on, dalam posisi on. Ini roller limit 3/2 valve normally close ini artinya ini juga sebagai perangkat inputnya. Ini tadi kan dijelaskan berfungsi sebagai piranti pendeteksi misalnya saklar limit dan saklar proximity. Jadi saklar ini itu diletakkan di aktuatornya, jadi bisa mendeteksi ini limit sampai batas, bisa mendeteksi benda kerjanya itu di kondisi mana menggunakan ini roller limit. Nanti akan saya tunjukkan video contohnya ya. Ini roller limitnya itu seperti apa. Ini ada katup tekan sekuensial. Katup tekan sekuensial itu sendiri adalah udara akan berbalik begitu pilot pressure telah mencapai port 12 dan kembali ke posisi awal via return spring setelah signal dilepas. Sedangkan ini sendiri itu ini selanjutnya ada proximity, sensor sebagai sensornya, sensor proximity. Sensor proximity ini sendiri tadi bisa menggunakan ini push button yang tadi roll ini, menggunakan ini atau menggunakan sensor proximity ini. Ada sensornya sendiri. Jadi bisa mendeteksi aktuatornya, deteksi bendanya. Nanti ya video singkat mengenai sistem pneumatik ini akan menyusul. Ini delay time, artinya delay time itu kan delay itu tunda, time waktu tunda. Jadi misal kita menekan saklar, klik, itu tidak langsung terproses terlebih dahulu. Jadi kita tunggu, kalau menggunakan ini tergantung waktunya. Misal kita pasang 5 detik, jadi 5 detik kemudian baru jalan. Ini di sini ada katup kendali. Selanjutnya sebagai mengendalikan aliran udara gempa yang digunakan untuk menggerakkan aktuator. Ini nanti kalau kita merangkai, kita akan mempelajari ini secara lebih lanjut. Ini inputnya kemana, diarahkan kemana, itu menggunakan ini, katup kendali ini. Ini ada katup pengatur aliran satu arah. Sebagai penghubung ini, mengalirkan aliran ke arah yang diinginkan. Ini ada fungsi N, gerbang logika. Saya kurang tahu apakah kalian sudah masuki materi gerbang logika atau belum ya. Sebagai gerbang logika N, jika kalian penasaran bisa dicari terlebih dahulu gerbang logika itu apa kalau belum diterangkan oleh gurunya, belum masuk pembelajarannya, atau menggunakan fungsi OR. Ini selanjutnya adalah silinder. Silinder ini sendiri sebagai penggeraknya. Sebagai penggerak, sebagai mekaniknya, mekanik yang mewujudkannya ini. Sebagai aktuatornya, outputnya ini berupa silinder. Ini salurannya 1, berarti ini termasuk silinder tunggal. Kalau salurannya 2, ini bisa dikontrol dari dua udara ini, 2 lubang ini termasuk
silinder pneumatik ganda. Oke, tunggu, saya ingin menunjukkan videonya. Ini adalah contoh dari penggunaan sistem pneumatik. Ini tadi kan saya tekan ada push buttonnya di sini. Tapi ini menggunakan gabungan juga dari sistem elektropneumatik. Jadi ada ini, kenapa ada kabel-kabelnya di sini? Ini karena saya di sini menggunakan ini praktik elektropneumatik. Kalau pneumatik saja tanpa elektropneumatik itu tidak menggunakan kabel seperti ini, hanya menggunakan selang-selang ini untuk menyalurkan udara. Kita nantinya kalau masuk kita bisa merangkainya. Ini di sini ini ada sensor proximity. Kita menggunakan sensor proximity di sini untuk mendeteksi kalau di sini benda sampai sini itu nanti bisa mengontrol otomatis bergerak gitu. Itu terdeteksi menggunakan ini sensor pneumatik. Sensor apa? Proximity, sensor jarak ya. Ini menggunakan tadi kan, ini menggunakan 2. Jadi silinder ganda, bukan yang tunggal, silinder kerja ganda. Ini menggunakan silinder kerja ganda karena mempunyai 2 saluran ini. Dan ini hilang. Ini hanya video singkat ya yang saya buat dulu. Ini itu sebagai apa tadi? Push button sebagai valve-nya yang tadi. Saklarnya juga bisa berfungsi sebagai sensor proximity. Nah, ini ada yang bentuknya roller. Jadi kalau tersentuh kan otomatis itu bisa mendeteksi kalau ada benda di sini. Jadi termasuk sensor proximity. Pemasangan untuk sensor proximity itu seperti ini bila menggunakan yang namanya roller tadi. Roller push button. Ini. Terima kasih. Sekian video dari saya. Kalian bisa subscribe di sini. Subscribe channel saya. Insya Allah untuk pembelajaran selanjutnya akan saya share video pembelajarannya lagi di sini. Kalian tetap semangat ya belajarnya. Ini akun saya, Teta Sari Rohma ini. Ini video ini juga kan saya upload di YouTube biar kalian bisa putar berulang kali. Jika kalian keberatan kuota mungkin Ibu akan share via audionya, bisa hubungi Ibu terlebih dahulu. Jadi bisa lebih hemat audio dan buka materi yang Ibu share. Jadi tidak perlu buka yang namanya video. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Doakan Ibu bisa upload materi selanjutnya dengan penjelasan yang lebih jelas, dan semoga kalian paham dan terinspirasi. Jangan lupa Ibu juga share tugasnya. Jangan lupa dikerjakan ya. Maksimal sampai besok. Besok. Pengerjaan 2 hari ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.